Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amalia dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah teman-teman, kita akan membahas konsep perilaku manusia. Kita akan membahas tentang pengertian konsep perilaku manusia. Apa sih itu konsep perilaku manusia? Perilaku manusia secara sederhana adalah merupakan aktivitas manusia tentang analisis perilaku yang menyebutkan bahwa perilaku adalah sebuah tindakan yang dilaksanakan atau dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau identitas buatan yang dalam hubungannya dalam dirinya sendiri atau lingkungannya. Materi kedua, faktor-faktor perilaku antara lain yaitu adat atau tradisi merupakan gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang masih dilakukan di suatu kelompok. Yang kedua, sikap merupakan pernyataan evaluatif terhadap objek. Yang ketiga, emosi merupakan perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Yang keempat, nilai merupakan alat yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir dapat disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir. Yang kelima, etik. Secara metodologis, tidak setiap hal menilai perbuatan dampak dikatakan sebagai etika. Etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Oleh karena itu, etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Yang keenam, kekuasaan. Faktor kekuasaan adanya kewenangan yang didapatkan seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Yang ketujuh, persuasif. Melalui faktor persuasif ini, setiap individu mencoba berusaha mempengaruhi kepercayaan terhadap pendapat orang lain. Yang kedelapan, persepsif atau tindakan menyusup, mengenali, dan menafsir informasi guna untuk memberikan gambaran dan pemahaman. Yang kesembilan, faktor genetika yang merupakan pewaris sifat atau hereditas yang menentukan dalam kehidupan manusia. Dan yang terakhir, norma sosial merupakan kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan tertentu. Materi yang ketiga berbicara tentang perilaku biologis. Menurut Levitis et al., meskipun ada beberapa ketidaksepakatan tentang bagaimana mendefinisikan perilaku secara tepat dalam konteks biologis, satu interpretasi umum berdasarkan meta-analisis literatur dan ilmiah menyatakan bahwa perilaku adalah respon yang terkoordinasi secara internal atau tindakan tidak bertindak dan seluruh organisme hidup, individu atau kelompok terhadap rangsangan internal atau eksternal. Materi selanjutnya yaitu bentuk perilaku manusia. Ada 3 bentuk perilaku manusia. Yang pertama, pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang dimilikinya. Yang kedua, sikap atau attitude merupakan respon tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu yang sudah melibatkan faktor pendapat,
pendapat dan emosi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, tindakan atau praktis. Tindakan ini merujuk pada perilaku yang diekspresikan dalam bentuk tindakan yang merupakan bentuk nyata dari pengetahuan dan sikap yang dia miliki. Materi keenam yaitu proses pembentukan perilaku manusia. Yang pertama, persepsi adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Dan yang kedua, motivasi diartikan sebagai dorongan untuk bertindak mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil daripada dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku. Yang ketiga, emosi. Perilaku juga dapat timbul karena emosi. Aspek psikologi yang mempengaruhi emosi berhubungan erat dengan keadaan jasmani, sedangkan keadaan jasmani merupakan hasil keturunan. Dan yang keempat, belajar. Belajar diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku dihasilkan dari praktik-praktik dalam lingkungan kehidupan. Dan materi yang terakhir yaitu contoh perilaku biologis manusia. Yang pertama, perilaku dalam bahasa dan komunikasi. Jika seorang individu memiliki kekurangan dalam hal kemampuan bicara yang karena disebabkan oleh faktor-faktor biologis seperti cadel atau gagap, maka individu tersebut akan mengalami ketidakpercayaan diri dalam berkomunikasi, bahkan kadangkala menarik diri dari lingkungan sosial. Yang kedua, perilaku seksual menyimpang. Dalam banyak kasus ditemukan adanya individu melakukan penyimpangan seks yang mungkin disebabkan oleh adanya kelainan seks bawaan atau kondisi seksualitas lainnya seperti melampiaskan libido seks secara membabi buta. Yang ketiga, perilaku sosial yang tidak percaya diri karena kondisi atau keadaan fisik yang tidak normal sehingga cenderung melakukan penarikan diri lingkungan sosial. Kondisi fisik yang dimaksud dapat berupa cacat yang disebabkan oleh faktor-faktor biologis. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.